Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelantikan. Pelantikan anggota gerakan Pramuka ya, dengan tema pelantikan sebagai alat pendidikan. Upacara pelantikan merupakan serangkaian upacara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Tujuan upacara pelantikan agar para pramuka yang dilantik mendapat kesan yang mendalam dan membuka hatinya untuk dapat menerima pengaruh pembinanya dalam upaya membentuk manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli pada tanah air, bangsa, masyarakat, alam, lingkungan, serta peduli pada dirinya sendiri dengan berpedoman pada satya dan dharma pramuka. Bagaimana langkah-langkah atau proses pelantikan tersebut? Nah, setelah menyelesaikan tugas dan kewajiban, dalam hal ini menyelesaikan SKU, SKK, SPG, dan lainnya dengan baik, para pramuka masih merasa perlu berusaha agar prestasinya tersebut mendapat pengakuan dan pengesahan dari lingkungannya dengan jalan melewati upacara pelantikan. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam proses pelantikan sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan. Persiapan dibagi menjadi dua, yaitu persiapan mental. Yang dimaksud dengan persiapan mental ialah mempersiapkan peserta didik agar dengan sukarela mau mengucapkan janji atau satya pramuka, serta dengan ikhlas mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, persiapan fisik, yaitu persiapan peralatan pelantikan seperti bendera merah putih, standar bendera, tanda-tanda pelantikan, TKU, TKK, TPG, dan alat-alat penunjang lainnya. Kemudian pelaksanaannya, hal-hal prinsip yang dilakukan dalam upacara pelantikan antara lain, yang pertama adanya bendera merah putih sebagai bendera pelantikan, merupakan media untuk menanamkan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang kedua, wawancara antara pembina dengan yang akan dilantik untuk menanamkan komitmennya terhadap kepramukaan, kemasyarakatan, kemandirian, percaya diri, kepemimpinan, dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, pengucapan satya pramuka secara sukarela oleh calon. Tata urutan acara yang rapi serta formasi barisan sesuai dengan golongannya dilaksanakan dalam suasana hikmat. Adanya doa untuk memberikan kekuatan batin kepada yang dilantik. Selanjutnya, variasi tata upacara pelantikan dimungkinkan dapat dilaksanakan asal tidak mengaburkan makna pelantikan yang ada. Susunan acara dan formasi barisan pelantikan disesuaikan dengan perkembangan dan golongan peserta didik, diatur dalam PP Kuarnas nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, macam-macam upacara pelantikan. Yang pertama ada upacara penerimaan anggota, upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, upacara penyematan TKK, upacara penyematan TPG, upacara pemberian penghargaan. Contoh-contohnya upacara pelantikan pramuka siaga. Penerimaan anggota calon sudah menyelesaikan SKU siaga mula. Dilaksanakan sesudah upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Calon siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barunya menghadap pembina atau yanda dan bunda. Para siaga yang sudah dilantik menjadi siaga mula, siaga bantu, siaga tata, maju satu langkah. Yanda atau bunda bertanya tentang SKU yang telah diselesaikan kepada calon. Ucapan janji Dwi Satya dengan dituntun oleh yanda atau bunda, sedangkan tangan ditempelkan di dada kirinya. Pembina menyematkan TKU siaga mula sambil memberikan nasihat seperlunya. Sulung memberi ucapan selamat diikuti semua anggota perindukan. Pembina memimpin doa,
Pemimpin barung membawa saudaranya yang baru dilantik untuk bergabung dengan barungnya. Kemudian Yanda atau Bunda membubarkan barisan, selanjutnya perindukan melanjutkan kegiatannya. Untuk kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu ke siaga tata, proses kenaikan tingkat pada hakikatnya sama dengan proses penerimaan calon. Bedanya hanya sebelum penyematan TKU baru, hanya pada saat penyematan TKU baru, siaga bantu atau tata, TKU sebelumnya, TKU siaga mula atau bantu dilepas oleh pembinanya atau ayah bundanya. Ayah bunda ya, Yanda dan Bunda. Panggilan pembina di golongan siaga. Selanjutnya penyematan TKK, prosesnya sama dengan acara pelantikan kenaikan tingkat. Bedanya TKK lama tidak dilepas dulu, sedangkan TKK baru langsung ditambahkan. Selanjutnya perpindahan dari golongan pramuka siaga ke golongan pramuka penggalang diwajibkan kepada pramuka siaga yang sudah berusia 11 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya sebagai pramuka penggalang di atas sebagai berikut. Proses diperindukan siaga. Nah, diperindukan siaganya dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut. Pramuka siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina atau Yanda Bunda. Penjelasan pembina bahwa kepindahan golongan pramuka siaga ke penggalang semata-mata karena usia pramuka siaga tersebut telah mencapai 11 tahun. Ya. Jadi kalau sudah 11 tahun, otomatis sudah bukan usia siaga lagi, melainkan masuk dalam usia penggalang. Pesan Yanda Bunda kepada siaga yang akan pindah ke penggalang. Pramuka siaga yang akan pindah golongan berpamitan kepada saudaranya diperindukan. Yanda atau Bunda mengantar ke pasukan penggalang. Lalu di pasukan penggalang, proses yang dilakukan adalah dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan siaga dari Yanda atau Bunda ke pembina penggalang. Penerimaan calon anggota oleh pembina penggalang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di pasukan penggalang tersebut. Ketiga, pembina siaga kembali ke perindukan untuk melanjutkan kegiatannya. Calon anggota baru diperkenalkan kepada semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. Kemudian ucapan selamat dari semua anggota pasukan, dilanjutkan acara kegiatan yang sudah diprogramkan. Berikutnya upacara pelantikan pramuka penggalang. Pelantikan calon pramuka penggalang menjadi pramuka penggalang dilakukan setelah upacara pembukaan latihan dengan urutan acara sebagai berikut. Calon penggalang atau yang telah menyelesaikan SKU penggalang ramu Satu calon penggalang atau telah menyelesaikan SKU penggalang ramu diantar pemimpin regunya ke hadapan pembina penggalang. Selanjutnya, pemimpin regu kembali ke tempat. Para pramuka penggalang yang sudah dilantik maju satu langkah. Pembina mengadakan tanya jawab dengan calon tentang SKU yang telah diselesaikan. Calon yang akan dilantik berdoa diikuti oleh anggota pasukan dipimpin pratama. Sang merah putih dibawa oleh petugas ke sebelah kanan depan dari pembina. Semua anggota pasukan memberi penghormatan di bawah pimpinan pratama. Calon secara sukarela mengucapkan janji Trisatya dengan tangan kanan memegang ujung sang merah putih dan ditempelkan di dada sebelah kiri. Pada waktu ucapan janji dikumandangkan, semua anggota pramuka atau semua anggota pasukan mengadakan penghormatan di bawah pimpinan pratama. Ketujuh, penyematan tanda pelantikan dan TKU penggalang ramu disertai nasihat pembina. Pertama, memberi ucapan selamat dengan berjabat tangan diikuti oleh semua anggota pasukan. Pemimpin regu menjemput anggotanya yang baru dilantik. Pembina menyerahkan pasukan kepada pratama untuk meneruskan acara latihan. Pratama memimpin penghormatan pasukan kepada pembina penggalang. Untuk upacara kenaikan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit dan dari penggalang rakit ke penggalang terap, tata upacara penyematan TKK. Yang pertama, prosesnya sama dengan pelantikan penggalang ramu.
Bedanya hanya sebelum penyematan TKU penggalang rakit, TKU penggalang ramu dilepas dulu, dan sebelum penyematan TKU penggalang terap, TKU penggalang rakit dilepas dulu. Proses penyematan TKK sama juga dengan proses pelantikan kenaikan tingkat. Bedanya hanya pada saat penyematan TKK baru, TKK lama tidak perlu dilepas. Selanjutnya upacara pindah golongan dari pramuka penggalang yang berusia 16 tahun ke pramuka penegak. Pertama dilaksanakan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan penggalang dan upacara pembukaan latihan ambalan penegak. Penggalang yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Nasihat dan penjelasan pembina bahwa kepindahannya semata-mata usianya sudah mencapai 16 tahun dan perkembangan jiwanya sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa penggalang. Penggalang yang akan pindah golongan minta diri atau berpamitan kepada saudara-saudaranya di pasukan penggalang. Pembina mengantar penggalang yang bersangkutan ke ambalan penegak. Serah terima anggota antar pembina penggalang dengan pembina penegak, pembina penggalang kembali ke pasukan untuk melanjutkan acara latihan yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, acara penerimaan di ambalan penegak disesuaikan dengan adat ambalan yang berlaku. Misalnya, dilakukan sebagai berikut. Formasi ambalan diubah menjadi setengah lingkaran. Penggalang yang mau pindah golongan menempati pusat lingkaran menghadap para penegak. Tanya jawab dilakukan antara pramuka penegak dengan penggalang untuk meyakinkan keinginannya menjadi pramuka penegak. Penggalang tersebut diterima sebagai tamu ambalan dan diserahkan kepada pemimpin sangga yang bisa menampungnya. Pembina penegak menyerahkan ambalan kepada perdana untuk melanjutkan kegiatan. Selama berstatus sebagai tamu ambalan, yang bersangkutan masih memakai seragam penggalang. Selanjutnya upacara pelantikan pramuka penegak. Penerimaan calon penegak dilakukan sesudah upacara pembukaan latihan. Pradana mengumpulkan anggota Dewan Ambalan, tamu ambalan berada di tempat yang sudah ditentukan. Kata pengantar dari pradana atau pembina penegak, tanya jawab antara Dewan Ambalan dengan tamu ambalan. Petugas mengajak tamu ambalan meninggalkan tempat. Dewan Ambalan bermusyawarah untuk menentukan diterima atau tidak sebagai calon penegak. Tamu ambalan dipanggil untuk mendengarkan keputusan penerimaan. Ucapan selamat dari seluruh anggota ambalan, calon penegak bergabung dengan sangga pramuka penegak yang dapat menerima. Upacara selesai dilanjutkan dengan kegiatan latihan. Kemudian upacara pelantikan menjadi penegak bantara. Upacara ini hanya boleh diikuti oleh pramuka penegak bantara dan penegak laksana serta undangan khusus, orang tua calon dan lain-lain diatur sebagai berikut. 1. Sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. 2. Calon penegak yang akan dilantik sebagai penegak bantara diantar oleh pendamping kanan dan pendamping kiri ke hadapan pembina penegak. Pembina penegak minta penjelasan dari pendamping kanan tentang watak calon dan bertanya kepada pendamping kiri tentang kecakapan calon. Pendamping kanan dan pendamping kiri kembali ke sangganya. Sang merah putih dibawa oleh petugas ke sebelah kanan depan pembina. Para anggota peserta upacara memberi penghormatan kepada sang merah putih atas pimpinan pradana. Kemudian tanya jawab tentang SKU penegak bantara, kesiapannya bergiat sebagai penegak bantara, komitmennya terhadap kepramukaan dan sebagainya. Selanjutnya pembina memimpin doa sesuai dengan agama peserta upacara masing-masing. Ucapan janji Trisatya yang dituntun pembina penegak dengan tangan kanan memegang ujung sang merah putih dan ditempelkan di dada sebelah kiri. Ucapan janji Trisatya yang dituntun pembina penegak dengan tangan kanan memegang ujung sang merah putih dan ditempelkan di dada sebelah kiri atas jantungnya. Semua peserta upacara memberikan penghormatan atas dibacakannya Trisatya. Sang merah putih dibawa petugas keluar formasi upacara. Semua peserta upacara memberi penghormatan atas atas pimpinan pradana. Selanjutnya, penyematan TKU penegak bantara oleh yang bersangkutan sendiri.
Ingat, untuk TKU penegak bantara dan laksana atau ke atasnya itu dipasangkan oleh yang bersangkutan, tidak dipasangkan oleh pembinanya sendiri. Selanjutnya ucapan selamat pradana diikuti oleh semua peserta upacara. Pendamping kanan dan pendamping kiri menyebut penegak bantara yang baru dilantik kembali ke sangganya. Nah, ambalan pramuka penegak di samping memiliki dewan ambalan, dewan kehormatan penegak juga memiliki pemangku adat yang bertugas menciptakan dan melestarikan adat ambalan sebagai wahana untuk lebih memantapkan batin para pramuka penegak. Biasanya dalam proses persiapan pelantikan pemangku adat membuat acara adat berupa renungan jiwa, perjalanan suci, dan lain-lain sesuai dengan adat ambalan yang ada. Kemudian upacara pelantikan pramuka penegak laksana. Proses pelantikan sama dengan pelantikan penegak bantara, hanya bedanya setelah ulang janji, pembina melepas TKU penegak bantara, selanjutnya yang bersangkutan memasang sendiri TKU penegak laksana. Setelah TKU penegak laksana terpasang, penerima menyerahkan bambu runcing berbendera merah putih untuk disimpan di kamar penegak laksana dengan maksud agar yang bersangkutan selalu ingat bahwa dia adalah kader bangsa yang patriotik. Nah, upacara pelantikan yang dilaksanakan dengan tertib hikmat akan dapat membuka hati yang bersangkutan dan pada saat itu pembina dapat memanfaatkan peristiwa tersebut sebagai media mendidik ketahanan spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, demikian kakak-kakak materi tentang pelantikan sebagai alat pendidikan. Sumber materi ini berdasarkan PP Kuarnas nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara dalam gerakan pramuka. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.